Kita lihat realitasnya di masyarakat kan hidup masih sangat sulit gitu. Daya beli masyarakat semakin menurun, ketimpangan tetap meninggi. Nah, saya melihat bahwa target pemerintah di dalam persoalan pertumbuhan itu harus, ini kan cukup optimistis, terlalu optimistis dan ambisius. Hal-hal seperti ini yang nggak perlu kita harus waspada, ya, kita harus hati-hati, ya. Tapi jangan memunculkan sebuah pesimisme, ini yang saya sekali lagi selalu saya nggak mau. Tetap harus optimis, karena setiap kesulitan pasti ada peluang di situ, pasti. Mungkin sudah berkali-kali ya saya sampaikan mengenai ketidakpastian ekonomi global, tetapi perlu saya ulang-ulang karena ini prosesnya belum selesai. Tidak semakin gampang, tetapi semakin rumit. Yang dulunya misalnya diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah lagi 25 negara akan ambruk, tambah lagi 42 negara akan ambruk, terakhir 66 negara ekonomi akan ambruk. Dan satu persatu sudah mulai. Inilah yang kita hadapi sekarang ini. Sebuah keadaan dan situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat-sangat sulit. Untuk pangan saja sangat mengerikan. Awal dulu hanya ada 6 negara yang membatasi ekspor pangannya. Sekarang 23 negara, semuanya menyelamatkan negaranya masing-masing. Ya mestinya memang harus seperti itu. Oleh sebab itu patut kita syukuri bahwa 2 minggu yang lalu disampaikan kepada kita sebuah sertifikat dari International Rice Research Institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan kita baik dan swasembada beras kita sudah dimulai sejak 2019. Di sisi lain, negara lain kekurangan pangan, kita justru dinyatakan sudah swasembada beras dan ketahanan pangan, sistem ketahanan pangan kita baik. Hal-hal seperti ini yang nggak perlu kita harus waspada, ya, kita harus hati-hati, ya. Tapi jangan memunculkan sebuah pesimisme, ini yang saya sekali lagi selalu saya nggak mau. Tetap harus optimis, karena setiap kesulitan pasti ada peluang di situ, pasti. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun, pasti ada peluang. Dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan. Berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Saat ini kita belum berani, udah kita stok dulu. Tapi begitu produksinya melompat karena Bapak Ibu terjun ke situ, bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat visible, dengan harga yang sangat baik. Yang kedua, substitusi impor. Barang-barang yang kita impor, ya mau tidak mau dengan kondisi seperti ini harus kita hentikan. Supaya devisa kita
tidak habis dipakai untuk membayar dolar-dolar kita, tidak habis dipakai untuk membayar impor. Yang masih impor apa? Gandum. 11 juta ton. Di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Nggak bisa. Ya, campurannya gandum. Gandum bisa dicampur cassava. Gandum bisa dicampur sorghum. Gandum bisa dicampur sagu. Dan lain-lainnya. Artinya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, misalnya di NTT, ada Kadin NTT, tanam sorghum. NTT itu adalah tempatnya sorghum, sangat subur sekali dan visible. Dicoba aja lah, nggak usah ribuan hektar, coba dulu 10 hektar, bener enggak sih? Ini Presiden ngomong ini bener enggak? Oh, hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum. Saya melihat kemarin di Waingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorghum tumbuh sangat subur. Dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektar pun, ratusan ribu hektar pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin untuk itu. Jagung, baik untuk makanan kita maupun untuk makanan ternak. Permintaan sangat banyak sekali. Baik dari dalam negeri maupun dari luar. Karena impor jagung kita sekarang ini masih 800.000 ton. Yang sebelumnya 7 tahun yang lalu impor kita 3,5 juta ton. Apa? Ini peluang. Jagung dimanapun Bapak Ibu sekalian tanam itu tumbuh. Jangan kalau Kadin ya kerja jangan yang tradisional dong, mekanisasi, konsorsium bareng-bareng, bikin 100.000 hektar dengan alat-alat modern, pemupukan pakai drone. Ini baru Kadin. Jangan nanti Kadin, Pak saya udah nanam berapa? 10 hektar Pak. Kadin 10 hektar.